Kembali bersama Zaid dari Kairo. Jadi hari ini gue mau ngebahas lagi seputar faktor-faktor yang nggak kita sangka-sangka bisa jadi booster hafalan Quran kita. Mungkin teman-teman udah sering banget denger sampai capek dari ustadz-ustadz kalau misalnya mau hafalannya bagus ya jarang-jarang maksiat, terus perbaiki ibadah, hati yang bersih. Jadi apa-apa yang berkaitan sama pikiran kita, hati kita, rohani kita itu semua faktor internal yang ngedukung hafalan kita. Nah, hari ini gue mau ngebahas faktor-faktor eksternal yang nggak pernah kita sangka-sangka bisa jadi pendukung banget hafalan kita. Ingat gak sih sekitar setahun lebih yang lalu gue pernah bahas di TikTok seputar satu faktor eksternal yang pernah dan terus ngebantu gue dan teman-teman gue dalam kita menghafal Quran. Nah, dulu yang gue sebut sampai viral itu faktor gizi-gizi yang ngedukung hafalan kita. Itu viral banget sampai hari ini pun orang masih nanya-nanya gue, "Bang, kismis apa yang bagus buat hafalan? Bang, minyak ikan yang mana?" Saking viralnya. Hari ini gue pengen nambah 4 lagi faktor-faktor eksternal, 4 aja yang bisa ngebantu hati kita, pikiran kita, fokus kita jadi makin bagus pas ngafal Quran. Faktor yang pertama itu cuaca. Ngebahas cuaca ini masuk ke dalamnya itu jam berapa lu ngafal, berapa derajat Celcius pas lu lagi ngafal, dan sampai ke terik enggaknya matahari pas lu lagi ngafal. Makanya banyak banget para ulama yang menjelaskan di kitab-kitab mereka, salah satu yang udah gue baca itu di kitab Akhlak Tazkiratus Sami, kalau waktu yang terbaik buat menghafal itu pagi. Pagi itu dari sepertiga malam terakhir, sekitar jam 3-an sampai ke terbitnya matahari. Coba deh teman-teman lihat sisi cuacanya di jam-jam segitu. Udahlah belum panas, masih gelap, plus kedukung kalau itu jam tidurnya orang-orang sepi. Pas banget kan sama firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muzammil ayat 6, "Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih tepat buat khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Faktor yang kedua, temen. Duh, dingin banget pakai jaket dulu dah. Iya beneran, temen. Tapi teman yang kayak gimana? Di sini kita lagi nggak bahas toksik gak toksik ya guys. Teman yang dia punya niat ngafal atau level ambis ngafal yang sama bahkan lebih ambis dari lu. Jadi ceritanya dulu pas zaman di pesantren, pas udah mau ngabisin 10 juz terakhir, gue sama 2 teman gue yang lain kita bikin geng hafalan. Nah di sana kita bikin kayak perjanjian bersama. Pokoknya nggak ada satupun dari kita bertiga yang keluar dari masjid setelah sholat sampai hafal dan saling setoran 1 halaman minimal dari Quran. Saking kita bertiga komitmennya, kita tuh sampai sering telat datang ke dapur pas siang maupun pas jam makan malam. Resiko mantepnya ya kita kayak lauk makanan habis. Jadi pas masjid udah sepi, santri udah pada lagi makan di dapur, kita nyebar bertiga di setiap sudut masjid ngaji berisik. Bagian asiknya di sini nih. Jadi kalau sekali-kali salah satu dari kita, misalnya gue itu lagi males atau capek buat ngafal, jadi kayak selonjoran, adalah hari ini kayak nggak usah storan aja gitu loh. Gak usah pakai suruh-suruh, gue tinggal lihat di salah satu sudut masjid yang lain teman gue masih berisik ngafal, gue langsung kayak nggak ada ceritanya lu bakal ke panggung sendirian hafiz, nggak bisa, gue harus ngafal juga. Dan gantian kalau misalnya giliran teman gue yang bosan, malas, futur, gue kalau misalnya lagi semangat dia ngeliat gue gak jadi malas, gak jadi capek. Yang ketiga